Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Aci. Mari Anda silakan masuk. Ya Ibu. Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Bagaimana? Bagaimana sudah nyaman? Sudah Ibu. Baik. Oh iya, ini tadi Ibu ada tulisnya saya kebetulan ada di kan kami juga ada terima kasih. Saya minta untuk kamu harus ya di silahkan Bapak. Ya Ibu. Kasih banyak. Nanti kalau ada kelas tahu ini sudah Ibu kasih lagi Pak. Ya Ibu. Adik tadi ada mana belajar apa? Kebetulan hari ini kami ada beberapa pelajaran Ibu, ada mata pelajaran bahasa Inggris, ada matematika dan juga ada seni budaya Ibu. Oh, bahasa Inggris, matematika dan seni budaya. Kalau untuk sekarang jamnya apa pelajaran apa? Kalau untuk sekarang jam pelajaran seni budaya, tapi gurunya tidak masuk Ibu, makanya saya datang ke sini. Oh iya baik. Jadi ada data karena gurunya tidak masuk. Iya Ibu. Ini kan habis liburan ya. Adik-adik liburan memang liburan panjang kira-kira adik kabarnya bagaimana? Kalau saya kemarin Ibu pas liburan itu kan liburannya 3 minggu Ibu. Jadi saya bersama saya Ibu kami liburnya di rumah nenek saya Ibu di Borong Ibu. Oh di Borong di Manggarai itu? Iya Ibu. Jauh juga ya lumayan jauh Ibu. Pasti Ibu kirim pasti menyenangkan, terus pasti oleh-olehnya juga banyak dari sana. Kebetulan oleh-olehnya banyak Ibu, tapi yang paling banyak itu kumpiang Ibu. Kebetulan kemarin kami bawa kumpiang dari Borong itu banyak Ibu. Nanti kalau contohnya saya nanti saya bawakan kumpiang untuk Ibu. Sebenarnya tidak perlu repot-repot, tapi kalau kumpiangnya banyak, Ibu tunggu ya. Iya Ibu. Ibu minta izin simpan adik di atas. Iya Ibu. Baik adik. Kedatangan adik ke sini tadi karena sudah banyak Ibu yang kayak Ibu tanyakan ke adik, apakah ada hal yang mau kita bicarakan bersama? Baik Ibu, sebenarnya ada hal yang ingin saya ceritakan dengan Ibu. Baik, jadi adik dia mau cerita kantor untuk Ibu. Baik, adik, Ibu punya waktu sekitar 35 sampai 40 menit ke depan. Jadi adik bisa cerita dan Ibu mau tanya apa Ibu cukup dari cerita? Cukup Ibu. Baik. Jadi sekitar 35 sampai 40 menit ke depan. Kalau Ibu tidak cukup, adik bisa datang besok atau lusa datang ada saja ke ruang Ibu. Ya gimana? Bisa Ibu. Baik. Tapi sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik, kalau adik mau cerita sekarang juga silahkan. Sebenarnya saya masih ragu untuk mencerita itu. Adik dia masih sedikit ragu. Adik dia tidak perlu ragu dan juga takut untuk cerita ke Ibu karena cerita yang ada adik dia nanti sampaikan ke Ibu, Ibu jamin 100% Ibu tidak akan ceritakan ke orang lain karena itu juga bagian dari kode etik dari profesi Ibu. Jadi Ibu tidak akan cerita ke orang lain. Kalau nanti adik keluar dari ruang ini ataupun Ibu keluar dari ruang ini Ibu tidak akan cerita, jadi aman saja. Baik Ibu, tarik nafas dulu, tarik nafas 3 kali, tarik nafas buang, tarik nafas buang. Bagaimana? Adik mau cerita sekarang? Ibu, kalau contohnya saya mau cerita, apakah Ibu mau mendengarkan saya ini? Iya adik, Ibu akan dengar segala cerita adik. Jadi sepanjang apapun cerita yang akan nanti dari adik sampaikan ke Ibu akan dengar dan Ibu tidak akan menghakimi ini cerita panjang, bla 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 segala macam. Tapi Ibu akan mendengarkan cerita dari adik. Apakah Ibu yang mengganggu untuk Ibu? Adik Lydia ini tidak akan mengganggu
adik tidak perlu sungkan, tidak perlu takut, tidak perlu ragu, cerita saja ke ibu apa yang mau adik ceritakannya. Ya ibu, relax saja, tenang. Bagaimana? Apakah bisa dimulai? Ya, Ibu, terima kasih karena sudah menyampaikan saya Ibu. Saya langsung cerita saja Ibu. Jadi Ibu, pas waktu saya liburan itu kebetulan saya liburnya di Borong bersama dengan teman saya. Dan kami setiap sore itu selalu parkir untuk bercerita sambil kami minum kopi di depan teras rumah nenek saya. Dan kebetulan di sekeliling kompleks rumah nenek saya itu ada orang sakit dan juga orang meninggal Ibu. Dan ketika mereka diantar ke rumah sakit, itu mereka menggunakan mobil ambulans Ibu. Ataupun sebaliknya kalau dari rumah sakit itu juga mereka menggunakan mobil ambulans Ibu. Dan ketika mobil itu lewat, saya selalu menutup mata saya dan juga menutup telinga saya rapat-rapat Ibu. Baik, jadi adik merasa gelisah saat mendengar sirine ambulans. Ya, itu. Ya Ibu, ketika mendengarkan sirine ambulans itu saya merasa sangat gelisah. Baik adik Lydia, jadi adik merasa gelisah dan takut saat mendengar sirine ambulans. Ya, benar Ibu. Baik, adik sebelumnya ibu mau meminta izin. Ibu mau mencatat poin-poin penting yang adik sampaikan. Bagaimana apakah adik izinkan? Ya, Ibu bisa. Baik, kita lanjut ya adik. Jadi tadi adik mengatakan bahwa adik gelisah saat mendengar sirine ambulans. Ya Ibu. Nah, bagaimana perasaan adik saat mendengar itu? Baik Ibu, jadi yang saya rasakan itu dada saya sakit Ibu. Jadi setiap kali mendengar sirine ambulans dan juga ketika saya menutup telinga dan juga mata saya, itu juga dada saya ikut sakit Ibu. Baik, jadi saya bisa tadi perasaan adik, adik merasakan bahwa dada adik sakit. Ya, benar. Kira-kira selain dada sakit, apakah ada hal lain lagi yang adik rasakan? Baik Ibu, sebenarnya banyak sekali yang saya rasakan Ibu. Mulai dari dada sakit dan juga saya merasakan panik. Selain itu juga saya merasa cemas. Dan yang ada saat itu juga diri saya itu merasakan ketakutan sekali Ibu. Baik, jadi saat mendengar sirine ambulans, adik merasakan sakit dada, panik, cemas, takut, dan adik merasakan ada ketakutan di situ. Oke baik, jadi sebenarnya kalau ibu boleh tahu apa yang sebenarnya adik pikirkan? Baik Ibu, yang ada dalam pikiran saya saat itu ketika saya mendengarkan bunyi mobil ambulans kita untuk antar orang sakit ataupun orang meninggal, itu saya merasakan kesedihan Ibu. Saya merasakan kesedihan, ketakutan, kegelisahan, dan jujur saja perasaan-perasaan tersebut membuat saya merasa tidak nyaman sekali Ibu. Baik, jadi yang adik pikirkan ada ketakutan di dalam seperti yang ibu. Baik, ibu paham apa yang adik rasakan itu pasti sangat susah bagi adik karena mungkin hanya dengan mendengar itu saja adik sudah merasakan. Ibu bisa membayangkan adik bisa merasakan dada sakit, panik, cemas, takut. Kalau ibu boleh tahu apakah rasa ketakutan ini sudah terjadi lama atau baru saat adik pulang dari liburan di Mataram? Baik Ibu, sebenarnya yang saya rasakan ini itu sudah sejak lama Ibu. Namun saya tidak pernah menceritakan hal ini kepada orang lain karena saya merasa bahwa apa yang saya rasakan ini benar-benar aneh Ibu. Baik, jadi rasa ketakutan ini sudah terjadi sudah sejak lama. Baik adik, sebelumnya ibu berterima kasih ke adik karena adik sudah datang ke sini, apalagi adik secara sukarela datang menceritakan ke ibu, menceritakan hal yang tadi adik tidak pernah adik ceritakan ke papa, mama, maksudnya ya ke orang-orang yang dekat dengan adik. Adik ibu mau tanya, kira-kira apakah mungkin bukan dari hanya tentang sekarang, tapi dari adik kecil mungkin dari SD sampai sekarang, apakah adik pernah mengalami kecelakaan berat? Baik Ibu, jadi untuk kecelakaan berat saya tidak pernah mengalami Ibu. Baik, adik tidak pernah kecelakaan berat. Iya Ibu. Selanjutnya ibu mau tanya, apakah adik pernah masuk ke rumah sakit dan dibawa menggunakan mobil ambulans? Kalau dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans, kebetulan saya
sakit lambung, tapi saat saya ke rumah sakit itu saya tidak menggunakan mobil ambulans Ibu. Baik, jadi adik tidak pernah pegang menggunakan mobil ambulans juga ya? Benar Ibu. Dan sakitnya itu karena sakit lambung. Benar Ibu. Mungkin beberapa waktu lalu sebelum liburan. Ya Ibu, benar sekali. Baik. Jadi adik tidak pernah dibawa menggunakan ambulans. Jadi sakitnya juga karena sakit lambung. Beberapa waktu lalu ya. Baik adik, selanjutnya ibu mau tanya. Menurut perkiraan adik, kapan ketakutan ini mulai berlangsung dalam kehidupan adik? Kalau saya tidak salah Ibu, ketakutan ini itu muncul waktu saya kelas 5 memasuki kelas 6 SD Ibu. Baik, ketakutan ini muncul pada saat kelas 5 sekitar perkiraan kelas 5 sampai kelas 6 SD itu sekitar mungkin 7 tahun lalu ya. Benar sekali Ibu. 7 tahun lalu itu 2000, mungkin 2019. Ya Ibu. Baik, di 2019 kelas 5 dan kelas 6 SD. Baik, jadi adik tidak pernah kesehatan berat, tidak pernah dibawa menggunakan mobil ambulans pada saat sakit, dan juga ini terjadi pada saat kelas 5, kisaran kelas 5 sampai kelas 6 SD. Selanjutnya adik Lydia ingin mau tanya, di tahun 2019 di tahun yang sama, apakah adik pernah atau apakah ada keluarga dari adik ataupun kerabat yang minta maaf sebelumnya yang meninggal dunia di tahun 2019? Benar sekali Ibu, kebetulan waktu itu tahun yang sama itu ayah saya meninggal dunia Ibu. Dan saya rasa hati saya itu sangat hancur, dan dunia saya itu saya rasa seketikanya itu langsung runtuh Ibu. Dan saya merasa sebagian dari diri saya itu hilang Ibu. Saya merasa kalau ketika waktu itu saya merasakan kehancuran yang benar-benar hancur Ibu. Saya merasa sangat terpuruk. Dan kebetulan waktu itu juga saat ayah saya meninggal itu kan ayah saya sempat dibawa ke rumah sakit. Namun saat ayah saya dinyatakan sudah tidak bisa diselamatkan lagi, itu ayah saya dibawa pulang menggunakan mobil ambulans Ibu. Jadi dari hal tersebut, ketika saya melihat mobil ambulans lewat, itu saya merasakan kalau ayah saya masih ada di dalam mobil tersebut Ibu. Baik adik Lydia, sebelumnya ibu perlu berduka cita atas kehilangan ayah dari adik Lydia. Sebenarnya memang kehilangan itu hal yang sangat susah ya, karena setiap orang pasti merasakan kehilangan, dan itu memang sangat susah kalau kita melihatnya kembali. Nah, di tahun 2019 adik Lydia kehilangan ayah dari adik Lydia. Jadi adik Lydia, sekarang ibu tahu mengapa adik Lydia merasa takut saat memesan ambulans. Itu karena adik Lydia mengalami trauma. Jadi trauma ini trauma masa kecil adik Lydia yang mempengaruhi perilaku adik Lydia sampai sekarang. Jadi trauma yang adik Lydia alami itu adalah trauma kehilangan seorang ayah. Mohon maaf Ibu, berarti saya mengalami trauma Ibu. Ya betul sekali adik. Jadi adik mengalami trauma kehilangan seorang ayah, dan meskipun itu sudah terjadi, kehilangan itu sudah terjadi mungkin bisa beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, itu berdampak juga. Kalau itu sudah menjadi trauma, itu berdampak ke masa sekarang, kehidupan adiknya sekarang. Baik, itu saya ingin kan tadi saya katakan kalau saya mengalami trauma ini. Kira-kira cara untuk menghilangkan trauma ini bagaimana Ibu? Soalnya saya itu sekarang ini merasa sangat terganggu dengan adanya hal ini Ibu. Ketika saya lewat, tadi ketika ada mobil ambulans, itu pasti saya langsung menutup telinga saya. Itu sangat mengganggu aktivitas saya Ibu. Baik adik Lydia, solusi untuk menghilangkan trauma dari adik Lydia yang pertama, alangkah baiknya adik Lydia berusaha untuk berpikir positif saja ya. Jadi berpikir positif bahwa ayah dari adik Lydia pasti sudah berada di surga, sudah bahagia, dan itu sudah 7 tahun berlalu, dan adik Lydia alangkah baiknya meyakinkan diri bahwa ayah pasti sudah ada di surga dan ayah pasti tidak sakit lagi. Dan kalau misal adik
Lydia mau berbagi perasaan atau adik Lydia rindu dengan ayah, adik Lydia bisa cerita ke mama, ke kakak, kan adik Lydia masih punya mama yang saya dengan adik Lydia, begitu juga kakak. Jadi adik Lydia sebaiknya berpikir positif dan juga banyak-banyak berdoa untuk kakak. Baik Ibu, sebisa mungkin saya akan berusaha Ibu. Saya akan berusaha untuk berpikir positif. Sebaiknya juga saya berusaha untuk berpikir bahwa ayah saya itu sudah berada di surga dan saya juga harus mendoakan ayah saya Ibu. Tetapi saya masih ragu Ibu, kira-kira hal ini bisa tidak saya lakukan Ibu? Adik Lydia, pokoknya adik Lydia berpikir bahwa adik Lydia bisa. Adik Lydia pasti bisa untuk mengatasi trauma ini. Memang untuk mengatasi trauma itu merupakan hal yang sangat susah, apalagi ini berkaitan dengan kehilangan seorang ayah. Tetapi kalau adik Lydia yakin dan percaya dengan adik Lydia dan jangan lupa tadi dengan saran dari ibu bahwa tanamkan ke pikiran kalau misal adik Lydia lihat ada ambulan lewat, adik Lydia meyakinkan diri bahwa ayah pasti sudah bahagia dan ayah pasti tidak sakit lagi. Baik Ibu, saya akan berusaha Ibu. Tapi apakah saya bisa datang lagi kira-kira Ibu menceritakan hal ini kepada Ibu? Atau mungkin kalau sudah saya tidak bisa untuk melakukan yang Ibu sarankan tadi, apakah saya bisa datang dengan Ibu? Bisa adik bisa datang kapanpun yang adik mau, ibu akan pintu ini sangat terbuka untuk adik. Jadi adik datang saja kalau adik mau cerita masalah lain juga boleh, silahkan datang saja ke rumah ibu ya. Ya bisa Ibu, nanti saya akan mencoba untuk melakukan dua hal ini. Entah gagal atau tidaknya akan saya usahakan itu. Baik adik, untuk meninjau ketakutan ini apakah sudah berkurang atau tidak, bagaimana kalau kita bertemu di hari ini, hari apa ya? Hari Senin ya? Bertemu di hari Senin minggu depan di jam yang sama juga adik datang ke ruang ibu untuk evaluasi bagaimana kira-kira tahap dan juga bagaimana penerapan dari solusi yang tadi disampaikan ke adik. Baik Ibu, nanti saya akan mencoba menemui Ibu. Saya juga tidak tahu mungkin Senin minggu depan itu semua mata pelajaran itu guru yang hadir. Saya juga tidak tahu kalau cuma tidak ada waktu atau mata pelajaran yang tidak ada kehadiran dari gurunya, mungkin saya bisa menghubungi Ibu untuk datang ke rumah. Baik, nanti hubungi ibu saja ya. Di situ ada nomornya ibu. Iya Ibu, kebetulan ada nomornya Ibu. Baik, nanti hubungi saja ibu ya adik. Sekarang ibu mau tanya adik dia. Kan ini kali pertama ya adik dia menceritakan hal ini dengan orang lain. Jadi itu adalah ibu dan ibu sangat senang sekali, sangat bersyukur karena adik dia mau berbagi cerita dengan ibu. Apalagi adik dia tadi mengatakan bahwa belum pernah cerita ke siapapun. Benar Ibu. Nah, sekarang bagaimana perasaan adik setelah menceritakan berkaitan dengan hal ini? Baik Ibu, jadi setelah melewati proses hari ini, saya merasa jauh lebih baik Ibu. Saya merasa hati saya itu sekarang berlega Ibu. Jadi saya bisa mengetahui mengapa saya seringkali takut dan juga merasa bersalah ketika saya mendengarkan mobil ambulans atau saat mobil ambulans itu lewat. Jadi saya bisa mengetahui alasannya. Dan kedepannya saya akan berusaha untuk perlahan menghilangkan perasaan ini dan saya akan berusaha juga untuk berdoa untuk ayah saya agar ketakutan saya terhadap ayah saya ini bisa hilang Ibu dan rasa cemas saya terhadap ayah saya itu bisa berkurang Ibu. Baik, ibu senang karena adik sudah masalah lagi sekarang, kamu sudah bercerita juga. Adik ini sudah mau lewat 45 menit ya. Jadi kalau adik mau cerita silakan datang saja, tadi ada nomornya ibu juga, dan minggu depan jangan lupa hubungi ibu ya. Kalau ada teman ibu silakan hubungi ibu. Iya Ibu, terima kasih Ibu, nanti akan saya hubungi. Baik, adik habis ini mau langsung pulang atau mau kemana dulu? Kebetulan setelah dari sini hari ini saya mau ke gereja untuk adorasi dulu Ibu.
Oh ya baik, jadi adik mau ke gereja dulu. Enggak bisa. Sendiri atau ajak dengan kawan-kawan mungkin? Mungkin sendiri saja ibu. Oh iya. Jangan lupa ya adik, di hari Senin di jam yang sama kalau misalnya ada waktu silakan hubungi ibu ya. Ya ibu. Ibu tunggu di sini ya. Ya ibu. Kalau ada mau cerita hal lain, selain cerita hari ini silakan datang saja. Bisa tahu ini. Bisa deh. Ini memang lagi ada. Ya bisa ibu sekarang. Sudah harus lagi ibu. Oh ya. Ibu simpan ya kalau begitu. Jangan lupa ini kopiannya ditunggu. Oh iya ibu, nanti minggu depan pas saya sudah selesai bawakan yang ibu. Ya, terima kasih. Ya ibu. Adik, karena tadi kita sudah mulai dengan doa, kalau kabarnya kita juga tutup dengan doa ya. Ya ibu. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yohanes Gereja, Sudah ibu. Ya ibu, kalau gitu saya permisi dulu ibu. Terima kasih karena ibu sudah menolong saya ibu. ya adik, sama-sama. Baik ibu, kalau gitu saya pamit dulu ibu. Ya, silakan. Jangan lupa hubungi ibu ya di hari Senin. Ya ibu, nanti akan saya hubungi ibu. Oke. Tadi yang dibicarakan adik hari ibu ada Terima kasih ibu. Saya pamit ya ibu. Ya.